Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan tidak ada penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi. Tujuan pengaturan kesehatan reproduksi adalah menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. 12 hak reproduksi. Hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak atas kerahasiaan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, hak mendapat informasi dan pendidikan, hak untuk menikah atau tidak menikah, serta membentuk dan merencanakan keluarga. Hak untuk memutuskan mempunyai atau tidak dan kapan waktu memiliki anak. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Hak untuk mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Sehat yang dimaksud tidak hanya bebas penyakit saja, tetapi juga sehat secara fisik, mental, maupun sosial. Fakta remaja dan kesehatan reproduksi. Banyak remaja yang takut membicarakan masalah kesehatan reproduksi dengan orang tua karena malu, takut dimarahi, atau dihukum. 50,3% remaja mengakses materi pornografi bersama dengan teman sebaya. 7% wanita umur 15-19 tahun sudah pernah melahirkan. 65% remaja di Indonesia mengalami keputihan akibat kurang menjaga kesehatan organ reproduksi. Mengenalkan pendidikan seks dalam keluarga. Membahas tentang pendidikan kesehatan reproduksi atau dikenal dengan pendidikan seks bagi sebagian orang tua adalah hal yang tidak wajar karena membicarakan seputar seks yang seakan-akan mengajak anak untuk melakukan aktivitas seksual. Padahal, seks dan aktivitas seksual adalah hal yang berbeda. Pendidikan kesehatan reproduksi atau pendidikan seks dalam keluarga dapat diberikan dalam bentuk pemberlakuan aturan-aturan tertentu dalam keluarga dan harus disertai bimbingan orang tua melalui pembekalan pengetahuan agama, kesusilaan, dan tata krama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi. Pendidikan seks harus disampaikan secara benar tetapi mudah dimengerti oleh anak sesuai dengan tingkat umurnya. Nah, kenali dan pahami terlebih dahulu perbedaan antara seks dan seksualitas serta apa itu pendidikan seks. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual untuk menghindari anak mendapatkan informasi yang keliru tentang seks, aktivitas seksual, serta kesehatan reproduksi yang menjadi tanggung jawabnya. Orang tualah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan seks kepada anak. Pendidikan seks harus diajarkan sejak dini, serta materi dan metode yang diberikan harus sesuai dengan usia anak. Anak usia 1-2 tahun. Kenalkan anggota tubuh, gunakan bahasa sebenarnya, ajarkan cara menjaga diri. Anak usia 6-9 tahun.
mengetahui batas privasi, batasan penggunaan media sosial, pengenalan fase pubertas. Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya perubahan hormon, fisik, psikologis, dan sosial. Anak usia 10 sampai 12 tahun. Perubahan bentuk tubuh saat pubertas. Menstruasi dan mimpi basah. Hargai diri sendiri. Anak usia 13 sampai 21 tahun. Orang tua adalah teman diskusi. Berdiskusi bukan menggurui. Pilih topik yang dapat didiskusikan dengan anak. Mengapa penting menjaga kesehatan reproduksi? Bagi remaja, mempersiapkan diri untuk masa depan yang sehat dan bahagia, terhindar dari bahaya penyakit seksual menular. Bagi orang dengan usia subur, menghindari kejadian hamil di usia muda, menghindari gangguan psikis pada wanita akibat kejadian hamil tidak diinginkan. Bagi lansia, membantu lansia sudah menghadapi masa menopause dan andropause. Menjaga kesehatan reproduksi sejak dini sangatlah penting, terutama untuk membangun kebiasaan baik menjaga kebersihan tubuh dan alat reproduksi yang merupakan aset jangka panjang kita. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Bagi remaja, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Hindari penggunaan pakaian yang ketat. Terapkan gaya hidup sehat, hindari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Untuk pasangan usia subur atau menikah, rutin melakukan kontrol dan konsultasi mengenai kesehatan organ reproduksi ke tenaga medis terpercaya. Bangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan pasangan dalam membicarakan kesehatan reproduksi. Melakukan vaksin tetanus secara berkala. Jaga kebersihan organ intim sesudah dan sebelum melakukan hubungan seksual. Bagaimana jika tidak menjaga kesehatan reproduksi? Kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan, seperti resiko infeksi menular seksual atau IMS, dan kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Mengapa menjaga kesehatan reproduksi bisa mewujudkan keluarga sehat dan bahagia? Kesehatan merupakan syarat mendasar untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah satu kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan reproduksi yang sangat berkaitan dengan kehidupan keluarga yang sehat dan bahagia. Individu yang memiliki kualitas kesehatan reproduksi baik dapat hidup tenang dengan pasangannya, menikmati kehidupan seksual, mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksi secara sehat, aman, dan mampu menghasilkan keturunan yang sehat yang kelak menjadi harapan bangsa. Individu yang tidak memiliki kesehatan reproduksi yang baik akan membawa masalah dalam kehidupan berkeluarga.